Haikal, kamu yang sakit apa nak? Semuanya sakit. Sabar. Ini yang satu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya nak ya. Tragedi pilu terjadi. Musala yang berada di kawasan asrama putra pondok pesantren Ponpes Al-Khozini, Desa Buduran, Sidoarjo, ambruk saat sedang digunakan santri untuk salat berjemaah pada Senin kemarin. Bangunan yang masih dalam tahap pembangunan itu roboh saat sejumlah santri tengah melaksanakan sholat. Suasana pilu terjadi saat sejumlah santri menjadi korban, suara rintihan dan tangis minta tolong terdengar saat peristiwa pilu itu. Suara minta tolong yang terus terdengar menambah suasana duka di lokasi kejadian. Akibat hal tersebut mengakibatkan puluhan santri luka-luka dan 3 meninggal dunia. Lantas bagaimana nasib korban lainnya? Dan apa pendapat sejumlah spiritualis melihat kejadian naas ini? Benarkah ada faktor gaib dalam hal ini? Runtuhnya bangunan di salah satu pondok pesantren di daerah Sidoarjo, Jawa Timur tentu saja mengundang keprihatinan yang mendalam untuk kita semua. Karena banyak sekali yang terluka dan juga ada korban jiwa di sini. Saya melihat hal ini diakibatkan karena adanya indikasi di dalam pembangunannya yang tidak sesuai dengan perhitungan yang sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini tentu saja bisa mempengaruhi kokohnya bangunan mushola tersebut, sehingga mengakibatkan runtuhnya bangunan ketika beberapa santri sedang melaksanakan sholat. Tentu saja hal ini sangat membuat kita miris, karena bagaimanapun itu adalah suatu amanah dari masyarakat, yang mana masyarakat tentunya pasti ada yang menyumbangkan sebagian dananya untuk pembangunan dari mushola tersebut. Akan tetapi ada oknum-oknum yang bermain di dalamnya yang saya lihat di sini bermain sehingga mengakibatkan bangunan yang sudah direncanakan awal itu meleset perhitungannya, sehingga kekokohan bangunan itu menjadi tidak terjaga. Oleh sebab itulah bangunan itu menjadi runtuh pada saat mereka melaksanakan sholat. Saya juga melihat di situ ada beberapa korban luka yang pada saat sekarang ini masih tertimbun di dalam runtuhan mushola yang roboh tersebut. Dan saya juga melihat di sini ada aura ketakutan dari mereka. Kemudian juga ada aura kesakitan yang luar biasa. Dan juga di beberapa korban yang saat ini belum ditemukan, saya melihat adanya indikasi dehidrasi yang apabila hal ini tidak cepat ditangani, ini bisa menimbulkan korban jiwa yang akan bertambah lagi nantinya. Oleh sebab itulah tim SAR diharapkan bisa bergerak cepat untuk menangani para korban yang masih tertimbun di dalam reruntuhan mushola tersebut. Gunakanlah alat-alat berat jika memang diperlukan, agar supaya waktu yang sempit ini bisa terkejar dan mereka semua bisa terselamatkan. Pada saat reruntuhan bangunan mushola ini ambruk, saya melihat ada memang beberapa sosok yang melindungi santri-santri yang sedang melaksanakan ibadah sholat tersebut. Saya melihat sosok ini berbentuk memakai seperti pakaian gamis berwarna putih, kemudian berkerudung warna putih. Ada beberapa di situ yang memang seperti melebarkan sayapnya ketika reruntuhan itu terjadi. Saya melihat di sini
karena adanya perlindungan tersebut, maka korban jiwa yang seharusnya banyak bisa terminimalisir akibat memang adanya suatu perlindungan khusus di situ. Saya juga melihat di sini banyak sekali aura ketakutan di situ. Karena ketika musholah itu rubuh ataupun runtuh, saya melihat mereka sedang tidak siap ya, ketika itu memang sedang beribadah dan belum siap untuk apa yang pada saat itu terjadi. Ketika gemuruh bangunan itu mulai bersuara, mereka ketakutan sekali di situ. Ada yang berusaha untuk keluar dari musholah itu, akan tetapi memang pada saat itu sudah tidak bisa lagi kemana-mana, dan pada akhirnya mereka tertimbun di dalam reruntuhan tersebut. Saya juga melihat di sini, apabila memang tim SAR masih bisa untuk mengejar waktu menyelamatkan mereka, maka mereka akan bisa terselamatkan. Tapi di sini juga saya melihat akan adanya tambahan korban jiwa yang ditemukan nanti akibat tertimbun reruntuhan tersebut di bagian tubuh yang vital. Oleh sebab itulah mari kita berdoa bersama agar supaya nantinya korban-korban ini bisa terselamatkan dengan segera. Saya lihat kalau dalam penglihatan saya ya, itu pondok pesantren itu sebenarnya bagus ya. Tapi dalam pengelolaan pembangunannya itu banyak keganjilan-keganjilan yang membuat diri kita membahayakan sebagai pesantri ya. Terutama dengan bahan bangunan. Keduanya, di misterinya ini, di situ ada sedikit mengguncang, ada ya memang kalau jin itu dikatakan tidak semuanya jin itu kafir. Tapi ada juga yang jin yang Muslim. Di situ merasa terganggu hingga sampai merobohkan bangunan pondok pesantrennya. Karena sudah beberapa kali di pondok pesantren itu sering juga penampakan oleh santri, tapi tidak dirasakan, hanya melaporkan saja. Yang Bunda lihat saat ini itu karena memang bukan hanya semacam kayak ini aja bahan-bahan, tapi memang dirobohkan oleh makhluk halus yang berupa jin yang tidak senang dengan adanya pembangunan pondok pesantren itu diperbaiki. Tapi sedikitnya ya, kalau memang kehalalan mungkin dibilang halal ya halal, dibilang tidak ya tidak. Sebenarnya didoakan sudah, apapun sudah, tapi memang dia sudah sering kali memperingatkan dan menampakkan oleh orang-orang yang ada di pondok pesantren. Kalau Bunda lihat di sini ya, anak-anak yang korban itu, di antara itu ada juga yang meninggal. Yang parah pun, beberapa orang pun parah ada, tapi yang terhimpit oleh bangunan itu dengan beberapa orang, kita turut berduka cita. Sedikitnya melalui penglihatan saya, ketraumaan itu pasti. Nah, ada trauma dalam mental dan sedikitnya ada cacat juga iya. Ya, direnov sih direnov, tapi tolonglah gitu, karena di situ itu mohonlah izin dulu kepada Allah juga terhadap penunggu masjid di pondok pesantren itu, karena bukan apa-apa dia sedikit terganggu dengan ada ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tidak semua jin itu jahat. Ada juga jin yang baik, tapi tidak, istilahnya jin muslim itu sebenarnya dia lebih baik loh daripada jiwa umat manusianya.
inilah kesalahan kita, kadang-kadang menilai jin itu selalu buruk, selalu mengganggu. Sedangkan di setiap masjid itu pasti ada penunggunya. Nah, seperti itu ya. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Ya, kita sebenarnya harus melebihi introspeksi dari segala perbuatan. Nah, sebagai pengurus ataupun apapun, sucikan hati kita ke Allah benar-benar dengan iman takwa kita yang sebenarnya. Pasti akan selesai dengan baik. Melihat kejadian para santri yang terjadi di Polres ini, Bunda merasa turut berduka cita dan merasa pilu. Di tempat kejadian ibadah ini terjadi reruntuhan. Kalau penyebab ini mungkin bisa jadi dikarenakan retak atau bangunan itu sudah lama, atau juga bisa konstruksinya sudah bergeser akibat imbasan dari gempa ini. Itu menurut terawangan Bunda. Para santri yang kita lihat itu merasa sakit, merasa kaget, merasa kok bisa seperti itu kejadian itu. Jadi mereka juga tidak menyangka. Tapi dibalik lagi dari semuanya ini adalah musibah. Jadi kita tidak menyangka sama sekali. Untuk makhluk gaib itu tidak makhluk gaib, itu murni kecelakaan, konstruksinya yang bergeser, murni, bukan makhluk gaib. Untuk sakit, santrinya pasti merasa sakit karena ditimpa runtuhan yang berat menimpa badannya. Untuk sebagian kita juga tidak bisa melihat berapa besarnya kesakitan mereka. Santri yang ada itu bisa ada sebagian ada yang selamat, sebagian sudah menghembuskan nafas juga. Namanya musibah. Jadi kita harus waspada dan selalu waspada. Ini bakal ada terjadi lagi, tapi bukan di rumah ibadah lagi. Sepertinya di jalanan yang retak dan menimbulkan mobil-mobil yang jalan itu masuk ke dalamnya. Marilah kita berdoa menghindari cobaan ini dan musibah ini. Ya, menurut saya itu namanya musibah. Semoga musibah ini pelajaran bagi kita. Ya, kita akan dekatkan lagi pribadi kita dengan Tuhan semesta alam. Bangunannya tidak begitu mencukupi anggaran. Ya, untuk ke depan harus lebih matangkan lagi supaya tidak ada korban jiwa. Apalagi dari mereka dari pesantren kan, bimbingan dari kiai itu otomatis energi Tuhan semesta alam tetap akan dijaga.